yang berusaha um, menjual nilai keberlanjutan atau eco-friendly mereka gitu ke konsumen yang memang eco-conscious gitu. Mereka paham bahwa environmental itu penting, jadi mereka akan beli itu gitu. Dan ini adalah jembatannya gitu di customer relationship. Eco-label itu sebagai jembatan yang menghubungkan antara produknya dengan konsumen yang memang sudah punya kesadaran soal itu gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan 9R framework ini bisa kita terapkan ke konsumen maupun ke produsen. Misalnya untuk produsen, ini hanya beberapa contoh aja. Ketika saya ambil studi kasus, misalnya eco-labelnya untuk biodegradable plastik atau compostable plastik, ya plastik yang bisa dikompos gitu, maka rethink-nya atau coba difikirkan ulang bahwa bisa nggak kita meredesain packaging pakai renewable material. Bisa nggak kita ambil dari plant misalnya atau dari tanaman, dan ketika itu sudah selesai bisa nggak itu dikompos gitu. Jadi itu dari sistem berpikirnya sudah mulai dipikirkan atau rethink gitu dari sisi industri atau produsennya. Nah, dari sisi reduce, ya sisi industrinya atau produsen plastiknya bisa nggak meminimalisir penggunaan fossil-based plastik. Dari sisi konsumennya juga bisa reduce gitu. Kita dari kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa mengurangi konsumsi terhadap fossil-based plastik, penggunaan fossil-based plastik, plastik yang dari minyak bumi gitu. Bagaimana caranya? Mungkin kita pakai reuse atau kita beli yang compostable sebagai contoh. Kemudian di tahap terakhir ya, yang penekanan juga di R9 recover gitu. Bagaimana material plastik tadi bisa dikembalikan ke bumi ketimbang dibakar atau menjadi sampah di tempat pembuangan akhir gitu. Jadi dia bisa jadi nutrien buat tanah dan aman untuk mikrobiologi tanah. Mohon izin Bapak untuk waktu penyampaian materi tinggal 5 menit lagi. Ini adalah penelitian saya ya tentang eco-label sebagai sebuah strategi. Signaler di sini sebagai dinyatakan sebagai produsen ya, kita ambil kasus sebagai produsen. Kemudian signal ini adalah mediumnya, receiver ini konsumen, feedback ini responnya konsumen. Dan other factors ini faktor-faktor lain yang ternyata muncul selama proses penelitian itu dianggap penting untuk mengkomunikasikan kemasan compostable plastik ya. Karena riset saya tentang bagaimana mengkomunikasikan bioplastic packaging di Indonesia secara efektif gitu. Sehingga konsumen bisa mengadopsi dan bisa mengerti cara pembuangan yang benar. Karena kalau compostable plastik itu di recycling itu bisa merusak atau menurunkan kualitas recycled plastik luarannya nanti. Di luar negeri itu juga sudah mulai banyak. Di Indonesia mungkin compostable plastik untuk sifatnya rigid plastik kayak botol itu jarang, tapi di luar negeri ini sudah, di Inggris salah satunya sudah mulai banyak gitu. Dan karena tampilannya mirip sekali, susah dibedakan antara compostable plastik dengan fossil based plastik. Konsumen secara natural akan membuang plastiknya ke recycling bin gitu ya. Tapi itu kalau dalam jumlah banyak lebih dari 5% masuk ke dalam fasilitas recycling, dia bisa merusak mesinnya sendiri dan itu bisa menurunkan kualitas recycling plastik batch-nya. Jadi penelitian saya adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ini secara efektif gitu. Dan ini adalah model secara umum bagaimana kita bisa menggunakan eco-label sebagai sarana mengkomunikasikan. Jadi salah satunya adalah dia harus clear pesannya, harus dengan jelas terlihat labelnya, dan desainnya harus konsisten di setiap lini produk yang mereka hasilkan. Nah, penelitian saya ini kebetulan sudah dipublish di 2 jurnal ya, jurnal Q1, atau kalau di UK sini di Inggris mereka biasanya pakai ABS rank 3 gitu ya, atau Association of Business School gitu. Dia punya bintang dari 1 sampai 4, 4 paling tinggi, 1 paling rendah. Nah, paper ini dipublikasikan di bintang yang ya lumayan lah, di 3 star gitu. Ini penelitian PhD saya. Kemudian kita masuk ke social enterprise. Itu tujuannya adalah
punya dampak sosial, dan ketika ada surplus, ketika ada kelebihan profit, itu diutamakan dikembalikan lagi, diinvestasikan kembali untuk mencapai misi sosial tadi, ketimbang didistribusikan kepada owners atau pada shareholders. Dan ini jelas-jelas, dan ini beberapa penelitian bilang bahwa inilah social enterprise, inilah yang bisa mendorong, mendukung bagaimana sebuah negara bisa mencapai SDG yang diinginkan gitu. Karena mereka orientasinya memang sosial. Contohnya di Inggris, ada social enterprise namanya Waste to Wonder. Dia berdiri dari 2003. Dan kegiatannya adalah dia mendistribusikan barang-barang yang dibuang atau furniture yang dibuang oleh perusahaan untuk didistribusikan kepada lembaga-lembaga pendidikan di negara lain yang memang membutuhkan gitu ya. Dan model ini berhasil, kenapa? Karena di Inggris ini buang sampah, buang furniture, itu harus bayar, namanya removal service. Jadi kita nggak bisa naruh furniture, sofa bekas kita taruh di depan, berharap ada yang ngambil gitu. Itu bisa kena denda. Jangankan kayak gitu, naruh di samping tempat sampah aja, kotak kardus apa gitu ya, terus ketahuan sama konsel, atau mungkin ada CCTV, kita bisa kena denda gitu. Kalau kita naruhnya di samping tempat sampah, karena misalnya kita lihat tempat sampahnya udah penuh, tempat sampah umumnya gitu. Nah, itulah kenapa model bisnis ini bekerja gitu. Jadi ketimbang mereka membayar removal service untuk menyingkirkan furniture mereka yang kadang-kadang masih bagus dalam banyak hal ya, karena mereka renovasi atau ganti rebranding atau corporate merger atau mungkin mereka bankrupt. Jadi ketimbang mereka bayar removal service, mereka lebih baik bayar ke Waste to Wonder, dan itu digunakan sebagai pengurang pajak mereka gitu. Jadi ketika mereka bayar pajak penuh, jadi gara-gara ada Waste to Wonder ini mereka senang karena ini dianggap sebagai donation atau sebagai charity. Jadi ini win-win solution. Waste to Wonder bisa membuat dampak buat education di negara lain gitu ya. Dan buat perusahaan dia ini sebagai pengurang pajak. Dan mereka dapat laporan bagaimana impact yang dilakukan, disalurkan kemana, dan sejauh ini mereka sudah membantu sekitar 1.400 sekolah di 40 negara. Ini juga populer juga, model bisnis refurbish IT barang-barang IT ya, dan kita bisa lihat di eBay atau di Amazon, ini cukup populer model bisnis kayak gini. Mereka membeli atau menerima barang-barang IT bekas untuk mereka perbaiki dan dijual lagi, dan mereka memberikan garansi. Kalau di Indonesia, salah satu yang menarik adalah Plana. Dia menjadi juara DBS Foundation Grant tahun 2023 ya. Ya, dia itu menggunakan material plastik recycle, plastik sampah recycle itu untuk membuat material semacam kayu, tapi ini lebih unggul dalam konteks ketahanannya terhadap air, terhadap cuaca, terhadap rayap, dan dia tidak lapuk gitu. Jadi bisa lebih kuat gitu ya. Dan ini penelitiannya dikabarkan selama 7 tahun ya, R&D-nya ini 7 tahun sendiri. Jadi wajar sekali kalau punya hasil luaran yang bagus, dan tahun 2023 mereka memenangkan DBS Foundation Grant ini, Plana, ini dari Bali. Berikutnya saya ambil contoh dari Bali lagi, karena kebetulan ini salah satu responden atau narasumber penelitian saya, Urban Compost. Mereka mengumpulkan sampah kebanyakan dari restoran, dari hotel, atau dari industri ya. Sampah-sampah food waste biasanya, termasuk juga residensial. Mereka berlangganan modelnya gitu, bisa langganan selama setahun, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Dan mereka akan jemput tiap minggu, mereka akan jemput gitu ya, akan dikasih bucket gitu, akan dikasih ember, dan mereka akan jemput tiap minggu, dan setiap beberapa bulan sekali atau setahun mungkin 2 kali ya, hasil compostingnya mereka akan bagikan gitu kepada si yang ikutan subscriber atau ketika mereka membutuhkan gitu. Ini juga bisa digolongkan sebagai social enterprise yang membuat dampak gitu. Dan mereka memproduksi sekitar 5-6 ton kompos tiap bulannya. Kemudian bahasan berikutnya dari mana uangnya. Kadang-kadang kita suka punya ide cuma bingung soal pendanaan. Sekarang sudah ada beberapa jenis pendanaan, salah satunya adalah green investment, dan ini yang saya sampaikan ini cuma hanya sekedar beberapa jenis saja ya. Ada green bonds, ada impact investment, ada loans juga, dan ada grants gitu ya. Grants bukan investment, tapi ini mungkin bisa membantu juga. Nah, kabar baiknya salah satunya tahun 2021 itu Indonesia termasuk pionir
untuk urusan sukuk SDG ini ya, SDG bond. Dan itu cukup populer pada waktu itu sampai 3.5 times oversubscriptions. Jadi dari apa yang sudah dicanangkan sampai 3,5 kali lipat yang berminat gitu ya. Dan 78% mendorong pengurangan poverty atau kemiskinan, sama mendorong social empowerment, hampir 18% untuk ke project-project education gitu ya. Dan sebagian besar, hampir 80% itu minatnya dari Eropa, Middle East, dan Afrika. Bond ini. Kemudian bicara grants, ada beberapa macam grants. Salah satunya adalah Climate Skill Global Collaboration Grants. Ini dari British Council, bisa up to 85.000 pound. Terbuka untuk Indonesia juga, deadline-nya sampai tanggal 1 Desember 2025, tapi tanggal 27 kemarin Oktober harus sudah punya partner di Inggris. Jadi ini kolaborasi antara institusi Indonesia, organisasi Indonesia dengan organisasi Inggris gitu ya. Dan ini terbuka termasuk untuk Indonesia ya, Brazil, India, Meksiko, dan Vietnam. Ini untuk mendorong bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dari 18 sampai 30 punya skill entrepreneurship sama peduli terhadap mitigasi risiko perubahan iklim. Jadi untuk menutup nih, apa sih hubungannya antara social enterprise dengan SDG yang kita bicarakan? Jadi SDG itu sebagai objektif dari social enterprise ini. Jadi saat social enterprise ini menciptakan atau menggunakan circular business model, mereka harus punya orientasi untuk objektif katakanlah 9 atau 12 SDG 9 atau SDG 12. Dia berusaha mengimplementasikan bagaimana industri atau inovasi yang berkelanjutan, juga berusaha untuk menciptakan konsumsi yang berkelanjutan. Dan ini juga perlu didukung atau dengan fondasi kekuatan finansial atau dukungan finansial dari Green Investment and Funding. Dan ketika sudah punya impact, dia akan memberikan informasi atau laporan tentang impact yang mereka berikan, termasuk juga returns atau pengembalian dana yang memuaskan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, ini email saya lahandi.baskoro@lsbu.ac.uk. Kalau ada yang mau berkolaborasi, silahkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali materi yang sangat luar biasa dari Bapak Lahandi Baskoro, PhD. Teman-teman semua, karena ini sudah memasuki waktu untuk tanya jawab, mungkin kita tanpa berlama-lama lagi, kami buka untuk sesi tanya jawab bagi 4 materi kita. Mungkin bisa langsung on camera dan on mic. Kemudian atau bisa menggunakan kolom chat ya teman-teman ya. Jika ingin bertanya dan sampaikan ini pertanyaannya ditujukan untuk pemateri yang keberapa gitu ya. Silakan teman-teman semua di sini karena materinya sangat daging terkait SDGs baik dari segi sosial, ekonomi, lingkungan bahkan tadi sudah disampaikan dari segi pendidikan gitu ya. Jadi sudah bisa beberapa sektor ya, beberapa bidang teman-teman di sini mungkin bisa mengcover apa namanya expertise dari teman-teman semua di sini. Iya, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Saya mungkin akan membacakan ya. Yang pertama, saya Tia dari mahasiswa UGM Pak. Izin bertanya kepada Pak Satriadi. Digitalisasi sering disebut sebagai motor inklusivitas. Namun, digitalisasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan bagi kelompok non-digital. Bagaimana pemerintah memastikan digitalisasi sebagai equalizer bukan divider? Apa desain intervensi kebijakan yang spesifik dan bisa langsung diterapkan? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ya, ditujukan kepada Bapak Satriadi. Mungkin yang lainnya nanti silakan boleh menggunakan kolom chat jika kurang berkenan dalam on-mic. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta lainnya, kepada Bapak Satriadi dipersilahkan untuk menjawab.
Baik, makasih Mbak atas pertanyaan ini luar biasa ya. Kalau berbicara apa intervensi pemerintah sebenarnya berkaitan dengan digitalisasi ini. Nah, pastinya kalau kita berbicara terkait digitalisasi ya, intervensi yang paling dibutuhkan tentu infrastruktur digital, ya kan? Tidak akan mungkin kita berbicara digitalisasi tanpa adanya infrastruktur digital itu sendiri. Nah, makanya terkait untuk mempercepat eh, transformasi daripada digitalisasi ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membangun infrastruktur digitalnya. Dalam hal ini perluasan jaringan internetnya, kemudian pengembangan pusdatinnya, pusat data nasionalnya, kemudian konektivitasnya sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, itu yang dibutuhkan berkaitan dengan intervensi. Kemudian yang kedua adalah pastinya berkaitan dengan platform layanan, ya kan? Artinya pemerintah juga jangan hanya menuntut membangun infrastruktur digital, tetapi platform layanan digital juga dalam hal ini untuk meningkatkan e-government ya, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Nah, ini juga harus menjadi apa ya, bagian daripada intervensi pemerintah itu sendiri dalam mendukung e-government. Jadi beberapa sistem-sistem perizinan itu harusnya sekarang sudah berbasiskan yang namanya digitalisasi. Dan tidak lupa pula regulasi untuk mendukung yang namanya ekosistem digital. Nah, kita kan selalu mentok berkaitan dengan regulasi yang kadangkala mungkin dari pemerintah sendiri sudah membuat konsepnya, kemudian ketika duduk di DPR itu masih ada pro kontranya. Ini yang butuh sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, tanpa adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah dan DPR itu juga akan memperlambat yang namanya regulasi ya, pembuatan regulasi. Nah, ini yang mungkin sering tidak diperhatikan oleh pemerintah terkait harmonisasi ini. Nah, makanya dukungan daripada anggota DPR yang terhormat itu juga terkait untuk mempercepat regulasi mendukung ekosistem digital ini juga harus dipercepat. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbicara ekosistem digital, nanti kita tidak mau lagi ada namanya pencurian data, data kita tidak aman, keamanan cybernya seperti apa, transaksi elektronik itu bagaimana, kemudian inovasi nanti berkaitan dengan di sektor keuangan, fintech. Dalam hal ini kita mungkin sekarang sudah berbicara pembayaran non tunai, itu nanti bagaimana. Nah, ini yang harus disupport pemerintah dalam rangka pembuatan regulasinya. Dan ini juga harus ya tidak membahayakan yang namanya masyarakat, ya kan? Nah, kemudian pemerintah juga setelah membuat regulasi atau intervensi dalam bentuk hal tersebut, jangan lupa lakukan yang namanya edukasi, literasi digital pada masyarakat. Nah, saat ini kalau kami untuk di daerah Kepulauan Riau sendiri, kalau berkaitan dengan literasi digital itu belum sampai menyentuh di level masyarakat di pedesaan. Karena apa? Secara infrastruktur aja mereka masih terkendala. Jangankan berbicara kita mau internet, nelpon aja susah, harus naik gunung, naik pohon ya kan? Itu masih kami rasakan di daerah Kepulauan Riau. Jadi tidak mungkin itu kita mau laksanakan digitalisasi tanpa intervensi dari pemerintah. Nah, khususnya mungkin daerah-daerah yang sifatnya ini adalah daerah kepulauan ya. Nah, itu yang mungkin dibutuhkan segera oleh masyarakat berkaitan dengan intervensi daripada pemerintah. Saya pikir itu Mbak Titania untuk menjawab persoalan tadi, intervensi yang betul-betul dibutuhkan ya saat ini. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Satriadi untuk pertanyaan dari Mbak Tia ya, tadi dari UGM. Mungkin saya persilahkan kepada Bapak Togi Hajat Manggara yang sudah raise hand, akan menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tetan atas kesempatannya untuk bertanya. Em, oke, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu keynote speakers yang saya hormati dan juga rekan-rekan peserta lain. Perkenalkan nama saya Toga Hidat Mangara, saya dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kebetulan juga saat ini saya menjabat sebagai sekretaris dari SDG Center Untirta. Nah, di sini jadi ini materi yang sangat menarik ya, ya terutama melihat dari kaitannya dengan SDGs ini yang memang ya tentu ya kita saat ini kan kita hanya tinggal punya waktu 5 tahun lagi ya kurang lebih Bapak Ibu ya untuk mencapai target-target dari banyaknya ya goals dari SDGs ini yang mana memang pasti ya untuk di kita sudah ada yang on the track dan memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu penguatan. Nah ini tadi ada hal yang menarik yang saya simak ini dari materinya Pak Lahandi ya mengenai ini Pak mengenai eco labeling itu ya Pak ya. Jadi di mana kan sebetulnya eco labeling itu memang tadi sekilas saya mendengar itu target utamanya itu adalah untuk konsumen-konsumen yang sudah lebih environment conscious ya yang sudah lebih sadar. Nah, tapi di sisi lain juga saya ini Pak pernah mendengar istilah greenwashing ya Pak ya. Nah, jadi yang mana itu kan permasalahannya adalah banyak orang-orang pun skeptis ya terhadap si eco labeling itu jadi yang mana memang kekhawatirannya adalah bahwa eco labeling itu ya memang hanya sebatas tanda kutip ya akal-akalannya dari brandnya saja gitu kan yang untuk menarget pasar yang lebih luas lah seperti itu. Nah, eh saya belum tahu ya karena memang dasarnya saya bukan di terkait dengan masalah brand itu, tapi yang ingin saya ketahui itu Pak adalah apakah mungkin konteksnya Bapak di Inggris itu ada nggak sih instrumen untuk konsumen ya, untuk konsumen itu memastikan ya apakah si brand yang menaruh eco labeling itu dia betul-betul eco ya, tidak hanya sebatas biasanya kan kalau kita gitu ya labelnya atau si packagingnya itu dibuat nuansanya nuansa-nuansa hijau, ada background-background alamnya gitu kan untuk mengesankan bahwa itu adalah green green product gitu, padahal apakah keberlangsungannya itu betul-betul green atau tidaknya kita tidak tahu gitu kan ya. eh Ya mungkin persis lah kalau apa tahapannya kalau ya ini saya juga kurang begitu mendalami misalnya mengenai sertifikasi halal gitu kan. Sertifikasi halal kan betul-betul Pak dicek ya mulai dari ya tadi ketersediaan bahannya, dari pengadaannya, dari pengolahannya. Nah, bagaimana dengan instrumen mengenai eco labeling itu, Pak? Dan kira-kira di Indonesia sendiri apakah sudah ada atau memang ada yang bisa dicontoh itu dari Inggris jika ada, Pak? Begitu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung saya jawab Mbak Titan. Iya, Oh mohon iya. maaf untuk Pak Handi, Oh, boleh dijawab secara langsung ya. oh iya, baik. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Togi. Salam kenal Pak Togi. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa berkolaborasi karena saya juga penelitian tentang sustainability ya. Jadi memang ada kaitannya di situ. Dan yang terkait dengan ditanyakan oleh Pak Togi, eco label, iya betul Pak. Jadi memang suka ada kekhawatiran bahwa sebuah produk itu mengklaim bahwa saya ini eco loh, saya ini green, gitu. Tapi itu cuma klaim semata aja gitu ya. Dan itulah yang saya coba setelah saya gali dengan 20 case study gitu. Memang itu ada kekhawatiran seperti itu. Dan konsumen kita sekarang konsumen yang kritis, Pak. Konsumen yang pintar gitu. Salah satu narasumber saya bilang, kalau ada produsen yang berani seperti itu itu gampang sekali dideteksi. Sekarang zaman sudah sosial media, dan itu akan digunakan untuk weaponize, untuk dibesar-besarkan, akan digembar-gemborkan oleh kompetitor lain untuk bilang bahwa dia itu tidak green loh, ini buktinya gitu. Dan kadang-kadang menggunakan mulutnya konsumen gitu ya, dipromosikan atau di weaponize dengan mulutnya konsumen gitu, atau pura-pura bikin akun dan segala macam.
Jadi kekhawatiran itu tuh sudah terdeteksi dan sudah dipahami oleh banyak produsen gitu. Jadi mereka sendiri khawatir terhadap kalau mereka mau main-main terhadap greenwashing ini, mereka juga takut pada dasarnya gitu, Pak. Jadi sekarang sudah mulai ada kesadaran seperti itu. Awalnya saya pikir nggak kayak gitu. Awalnya saya pikir kalau mereka udah karena mereka punya uang banyak gitu ya sebagai produsen, mereka komunikasi aja, bikin aja advertising yang sebagus mungkin pakai brand ambassador ini dan itulah. Tapi ternyata ada kekhawatiran seperti itu dan cerdasnya konsumen sekarang membuat mereka khawatir untuk melakukan itu. Nah, kemudian aspek kedua, apakah ada pengawasan yang ketat? Ternyata memang ada kalau di Inggris ini atau di Eropa ini untuk mendapatkan eco-label itu prosesnya sangat berlapis-lapis, Pak, gitu ya. Harus uji lab dulu. Sebelum uji lab bahkan si produsen ini harus tahu dia akan mengajukan eco-label atau standar yang nomor berapa karena nomornya banyak sekali. Sebagai contoh, compostable material ya. Compostable material itu juga karena di Eropa ini negara 4 musim gitu. Compostable materialnya yang kayak apa gitu ya. Compostable material yang bisa larut di air, yang bisa di ocean gitu ya. Yang aman di tanah, yang apa gitu ya. Dan karena memang kondisinya banyak, jadi dia harus paham betul sustainability standar yang dia mau ajukan itu yang mana gitu. Dan itu harus untuk membaca bukunya saja, untuk mengakses buku standarnya saja, itu dia harus bayar Pak sebuah perusahaan gitu. Nah, makanya kalau di dalam model saya tadi saya bilang bahwa si perusahaan itu selain punya integriti, selain punya honesty kejujuran, dia juga harus punya capability, dia harus punya kemampuan, dia harus ngerti gitu standar mana sih yang mau saya akses gitu ya. Selain itu capability yang harus dia punya juga adalah capability untuk mengkomunikasikan. Begitu dia sudah punya standar dan dia berhasil mendapatkan sertifikasi itu, dia harus tahu cara komunikasinya yang baik dan benar gitu ya. Secara etika benar, secara regulasi benar. Sebagai contoh Pak, kata-kata biodegradable itu kita asumsinya kan misalnya plastik ini biodegradable, asumsi kita pasti ini aman gitu ya, aman untuk lingkungan, kita bisa taruh di atas tanah gitu ya. Tapi sebenarnya kata-kata biodegradable itu sangat vague, sangat ambigu sebenarnya kalau di Eropa ini. Kenapa? Karena pada dasarnya plastik apapun, plastik popok atau plastik polyester baju kita gitu ya, kalau ditaruh di tanah, itu juga pasti akan terdegradasi secara biologis. Tapi mungkin butuh waktu 500 tahun, butuh waktu 1000 tahun gitu. Tapi kalau secara istilah nggak salah dia bilang pakai kata biodegradable. Karena memang pada dasarnya dia akan diurai juga sama mikroba tanah, tapi butuh waktu ratusan tahun atau ribuan tahun gitu. Tapi orang kadang-kadang masih pakai istilah biodegradable gitu, sebagai mengkomunikasikan kehijauannya dia gitu. Nah, di Eropa sini sudah mulai ada regulasi bahwa penggunaan kata biodegradable untuk mempromosikan sesuatu yang kayak gitu itu dilarang gitu ya. Dalam tahap tertentu gitu, dalam batas tertentu. Yang boleh adalah yang jelas aja, compostable itu lebih terukur. Dia harus bisa dikomposkan, aman untuk diserap sama lingkungan, tidak menghasilkan toksik gitu ya. Dan ada kriteria-kriteria lainnya. Jadi itu lebih bisa diukur, lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang pakai istilah yang sangat ambigu tadi, biodegradable gitu. Terus kemudian juga di sini juga ada LSM juga yang siap tembak gitu ya ketika produsen itu tidak benar gitu ya. LSM ini siap menguji materi mereka, siap menguji material produksi mereka, menguji materi komunikasi mereka, dan ya salah satu riset literatur saya adalah ada yang sampai dibawa ke ranah hukum, Mbak gitu. Di Amerika sendiri ada produsen yang bilang bahwa ya mereka tadi biodegradable dan segala macam tadi gitu, ketika dibuktikan di uji lab tidak seperti itu dibawa ke ranah hukum, dibawa ke pengadilan bisnisnya mereka ya di Amerika ya, dan mereka didenda gitu dan tidak boleh mengkomunikasikan hal seperti itu lagi gitu. Jadi itu juga sebagai hal yang ketat gitu. Di luar negeri sudah mulai diterapkan seperti itu. Nah di Indonesia itu bagaimana? Yang saya tahu di Indonesia memang sudah punya beberapa standar eco-label. Ada standar eco-label yang memang diperiksa oleh Kementerian Lingkungan ya. Ada juga yang sifatnya kita independen atau mandiri gitu. Tapi semuanya juga harus melalui uji coba lab dulu sebelum diajukan eco-labelnya.
dan seperti itu. Tapi apakah pengawasan LSM-nya di sini seketat di luar gitu ya sampai mau memperparahkan saya punya sumber daya untuk menguji lab gitu, itu rasanya sih belum ya, itu belum, kecuali si produsennya ini meminta diuji gitu, meminta tolong materi saya ini bener nggak sih diuji gitu. Setelah dia udah dari satu uji lab tertentu, dia minta lembaga lain atau meminta social enterprise lain yang melakukan itu. Salah satu contohnya adalah Urban Composter kemarin gitu. Jadi ada salah satu social entrepreneur yang punya plastik compostable plastik gitu ya. Dia pengen tahu bener nggak sih kalau ini bisa dikompos gitu. Jadi mereka menghubungi Urban Compost, materi packaging mereka yang baru diluncurkan itu ya sebelum benar-benar dipublikasikan gitu. Mereka minta coba diujikan ke Urban Compost ini seberapa lama sih kalau di composting Anda gitu ya. Karena mungkin bisa beda-beda karena beda cuaca, beda tempat gitu ya. Mungkin hasilnya bisa beda-beda. Mereka pengen coba sampel di beberapa tempat gitu. Jadi ya ini pengawasan dari sistem lingkungannya masih belum kalau untuk di Indonesia, tapi secara proses pengajuan itu cukup lengkap. Dan kemudian kalau untuk dari sisi bahasa penggunaan biodegradable itu masih ambigu di Indonesia dan masih suka diterapkan. Dan kita juga masih bisa lihat di di marketplace banyak sekali yang menggunakan pakai istilah biodegradable, tapi tanpa ada sertifikasi yang jelas, tanpa ada eco-label yang jelas. Dari mana sih dia bisa mengklaim bahwa dia biodegradable? Siapa yang ngasih sertifikasi itu gitu? Nah itu masih belum diterapkan gitu Pak. Kalau di Indonesia yang saya lihat ya Pak. Begitu jawaban saya Pak Togi. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Lahan. Jadi, ya, memang sebetulnya juga kan kendalanya di kita itu mungkin masyarakatnya juga ya Pak ya yang belum belum sepenuhnya environment conscious juga. Jadi ya itu ada kendala dari sananya. Tapi terima kasih Pak. Ya? Ya, saya mau nambahin lagi Pak. Jadi eco-label itu memang salah satu cara mengkomunikasikan keberlanjutan lingkungan gitu ya. Tapi ketika masyarakat sendiri sudah demand-nya tinggi gitu ya, kadang-kadang nggak usah pakai eco-label, tapi si masyarakat bisa lihat sendiri prakteknya si perusahaan itu tanpa eco-label pun bisa berlangsung dengan baik gitu. Saya ngambil contoh salah satu produk kosmetik di sini yang umum atau laku itu adalah Lush ya, atau mungkin Body Shop gitu ya. Mereka mungkin nggak mengkomunikasikan eco-label mereka gitu, tapi yang mereka kasih lihat adalah dari komunikasi advertising mereka, dan konsumen bisa lihat sendiri ke toko mereka, bisa lihat bahwa produknya ini nggak pakai packaging, dia dijual naked, jadi sabun batangan dijual sabun batangan langsung gitu Pak. Jadi kalau mau ambil ya ambil aja, beli dan gitu nggak pakai packaging gitu. Dan kadang mereka suka ada workshopnya bagaimana cara bikin sabun juga gitu ya. Jadi masyarakat atau konsumen tuh percaya langsung gitu. Karena eco-label kan cuma salah satu medium aja. Kalau mereka sudah yakin atau sudah lihat buktinya benar, tanpa perlu eco-label juga bisa pada dasarnya gitu Pak. Jadi memang permintaan masyarakat atau kesadaran masyarakat yang tinggi bisa mendorong keberlanjutan lingkungan dengan berbagai macam mekanisme atau berbagai macam medium komunikasi. Begitu Pak Togi, tambahan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Lahandi. Terima kasih Bu Titan sudah terjawab. Mungkin nanti ada ini saya langsung kontak aja mungkin Pak Lahandi ya. Siap. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Togik dan jawaban yang luar biasa juga dari Bapak Lahandi Baskoro. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan berikutnya dan mohon maaf mungkin ini saya tujukan untuk pemateri yang lain ya, karena ada dua pertanyaan tetapi yang satu untuk Pak Satriadi mungkin terakhir ya nanti ya kalau memang masih ada waktu. Dan ini memang saya bacakan untuk pertanyaan dari Ningrum. Izin bertanya, saya Isna Ningrum terkait pemaparan oleh Ibu Novi mengenai kebijakan iklim. Dalam konteks di Indonesia, banyak dokumen iklim nasional tidak tersosialisasi hingga ke kelompok perempuan, masyarakat adat dan komunitas rural, sebagaimana disebut di slide. Dengan keterbatasan akses informasi, bagaimana cara memastikan bahwa kelompok yang paling terdampak justru tidak menjadi yang paling tertinggal? Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Novi terkait kelengkapan data ya Ibu. Mohon untuk dijawab untuk pertanyaan dari Isna Ningrum. Dipersilakan kepada Ibu Novi. Baik, terima kasih banyak sebelumnya pertanyaannya Mbak Ningrum ya. Sebenarnya ini
menggambarkan dengan sangat baik ya pertanyaannya bagaimana sebetulnya proses dari pembuatan kebijakan di Indonesia ini berjalan gitu. Seandainya kita mengatakan tentang bagaimana sih sebetulnya partisipasi publik dalam proses pembuatannya gitu ya. Mereka terlibat gitu ya. Artinya kelompok rentan, masyarakat adat, indigenous people, terus perempuan, disabilitas dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatan kebijakan mereka ini ada di dalam konteks itu. Tapi sayangnya keterlibatan mereka ini hanya terlibat dalam partisipasi formal gitu ya, yang artinya bisa jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah seperti misalnya ada forum publik atau public hearing dan lain sebagainya itu memberikan ruang sebetulnya untuk mereka untuk menyampaikan gitu ya sebetulnya apa yang menjadi keresahan dan seterusnya gitu. Tetapi ini menjadi bukti gitu. Kenapa kok akhirnya suara-suara itu tidak sampai di atas gitu. Maka di sini akan bersentuhan dengan kepentingan ekonomi politik gitu. Lagi-lagi itu gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur power relations gitu, nanti akan bersentuhan dengan kelompok kepentingan gitu ya. Siapa sih yang akan carry suara ini gitu ya? Siapa yang akan memperjuangkan suara ini? Siapa yang akan menjamin agar ini masuk ke dalam kebijakan. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan dan itu tidak hanya terjadi pada kebijakan iklim, tetapi di hampir semua kebijakan di Indonesia itu mengalami gitu ya. Artinya siapa yang akan menjadi broker gitu ya, yang akan menjadi bridging untuk membawa isu ini sampai hingga akhirnya bisa menjadi agenda dan akhirnya bisa muncul menjadi sebuah regulasi, itu adalah yang menjadi hal yang paling krusial kayak gitu. Artinya pada saat kita berbicara tentang apa namanya mewakili suara kelompok rentan dan seterusnya, pastinya kalau kita berbicara tentang level of participation ya mungkin sebetulnya ada ruangnya meskipun sebetulnya kalau saya melihatnya juga sebetulnya masih rendah gitu ya. Tetapi artinya menemukan channel yang tepat untuk membawa ini menjadi sebuah isu yang pas itu adalah yang paling memungkinkan untuk saat ini. Makanya sebagai masyarakat yang baik, intinya jangan salah pilih pemimpin. Intinya itu aja sih sebetulnya Mbak Mbak Titan ya. Jadi kalau misalnya saya ditanyain menjawabnya Mbak Arum, teman-teman harus pinter gitu ya untuk melihat ini sebetulnya siapa sih yang akan mewakili saya kayak gitu ya. Kalau misalnya ending-endingnya yang mewakili kita adalah oligark, segelintir elit yang pastinya punya kepentingan-kepentingan terselubung kayak gitu ya. Ya jangan harap hal-hal seperti ini akan bisa menjadi bagian dari agenda. Padahal kalau misalnya kita lihat petani, nelayan, orang-orang yang tinggal di coastal area itu paling terancam gitu ya. Baik dari well-being, dari ekonomi, subjective well-beingnya, mereka bisa jadi sangat depresi dengan kondisi kekeringan yang sangat panjang, tiba-tiba banjir yang nggak jelas dan seterusnya kayak gitu ya. Masyarakat adat seperti yang tinggal di hutan Riau, Kalimantan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus ada gitu ya. Selama ini teman-teman dari NGO, CSO itu sangat sangat gencar untuk membantu ini. Tapi lagi-lagi gitu ya, kita juga harus pinter ya memilih perwakilan gitu ya. Siapa sih sebetulnya yang mewakili kita? Nah, mungkin itu ya. Artinya ini sebetulnya otokritik untuk pemerintahan ini sendiri. Saya tidak akan mengatakan harus bagaimana gitu, tetapi artinya ya kita sebagai sebagai warga Indonesia yang pinter harus harus berusaha untuk menjadi warga negara yang smart juga gitu. Dari saya itu Mbak Titan ya. Baiklah, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa dari Ibu Novi terkait kelengkapan data. Memang kita tidak bisa terlepas dari peran pemerintah juga ya terkait kelengkapan data, terutama untuk kelompok-kelompok yang memang lebih spesifik seperti masyarakat rural seperti itu. Nah, kemudian saya ada pertanyaan ini untuk titipan pertanyaan kepada Ibu Ibu Usli Fatul. Sebentar, Ibu. Seperti ini pertanyaannya, Mbak Ibu. Guru berperan sebagai sustainability mentor dan interkultural mediator. Dengan beban kerja guru yang sudah berat, bagaimana kebijakan harus berubah agar peran-peran baru ini realistis dan tidak menambah burnout? Pertanyaannya ini jadi panitia, nih jadi MC dari Mbak Andi nih sebenarnya bisa langsung bertanya ini ya, tapi apa namanya mungkin malu Ibu. Jadi saya sampaikan pertanyaan dari Mbak Andi ini untuk Ibu Usli. Dipersilakan kepada Ibu Usri untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Titan. Oke, jadi ya
memang workload itu BKD-nya dosen, guru dengan tugas administrasinya itu memang segunung begitu ya. Lah, tapi kita tetap survive dengan berbagai macam workload itu ya, dengan berbagai beban itu. Lah, yang ingin saya promosikan dalam hal ini adalah teachers awareness-nya itu ya. Jadi kesadaran guru dalam berkontribusi untuk menjaga lingkungan itu bisa direfleksikan dalam kelas-kelas mereka. Meskipun itu dalam hal yang kecil saja. Seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris, itu saya titipkan pesan-pesan itu dalam teks-teks, dalam bacaan-bacaan, dalam tema-tema, karena tiap silabus itu pasti ada temanya, pasti ada multimodal yang dipakai dalam pembelajarannya. Di tiap lesson plan, di tiap silabus itu pasti ada medianya, apakah itu bacaannya, apakah itu unit-unit chapter, tiap meeting yang 16 pertemuan itu. Buat saya, itu apabila kita bisa punya satu forum untuk punya concern yang sama dalam ekoliterasi untuk anak-anak, untuk mahasiswa, terutama mahasiswa itu kan adult learners gitu ya. Jadi bisa kita kampanyekan di situ tentang eco-environmental awareness-nya untuk mahasiswa maupun untuk anak-anak. Di tingkat SD mungkin lebih di tingkat dasar begitu ya, karena bahasa Inggris itu sayangnya sekali lagi, bahasa Inggris di kita itu masih belum wajib. Sedangkan kita punya isu yang global dan lain-lain begitu ya. Tema-tema dan di sekolah dasar itu kan berbasis tema. Sebenarnya tema-tema yang ada di sekolah dasar itu bisa kita titipkan sebenarnya pesan-pesan itu jika para pengambil kebijakan atau kemudian di forum-forum yang mungkin sedikit mikro gitu ya, MGMP, itu bisa dititipkan kampanye tentang ekoliterasi itu. Jadi kita guru kelas ataupun guru mata pelajaran apapun bisa kok sebenarnya punya kesadaran kita dulu, kemudian kita tularkan ke anak-anak lewat kelas-kelas pembelajaran kita. Jadi kita mulai dari kita sendiri lah, kemudian kita tularkan kepada siswa-siswa kita, mahasiswa kita, apakah sebagai guru ya di kelas-kelas pembelajaran kita. Demikian Mbak Titan, semoga membantu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Usli Fatul yang telah menjawab pertanyaan titipan ini dari Mbak Andini. Mungkin satu lagi ya pertanyaan dari Padil Hudaya dari Ujna. Mungkin ini Bapak Padil ya. Mohon maaf untuk pemateri yang ditujukan adalah Bapak Satriadi dan untuk menjawab dalam waktu yang singkat, padat, dan menjawab intinya untuk pertanyaan dari Saudara Padil dari Universitas Jambi. Izin Siap. bertanya ke Pak Satriadi mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya merasa judi online masih menjadi penghambat besar untuk mencapai tujuan SDGs ke-8. Judi online bahkan banyak yang mempengaruhi mahasiswa. Benar ya ini sebenarnya teman-teman ya. Yang seharusnya memiliki rasionalitas yang lebih baik untuk membendung itu. Dan mahasiswa juga merupakan harapan untuk masa depan terkait dengan bagaimana tanggapannya Bapak? Baik, tanggapannya kalau terkait judi online ini di kami pun ada juga persoalan, tidak hanya di mahasiswa, bahkan ada juga kalangan dosen, mungkin pekerja swasta yang bahkan sampai meninggal sampai karena judi online ini. Nah, jadi yang berkaitan dengan hal tersebut yang harus dilakukan saat ini, khususnya mungkin kalau saya spesifik menegaskan kepada pemerintah agar penguatan dari segi regulasi. Jadi jangan sampai regulasi penegakan hukum ini tidak berjalan. Nah, tapi kalau kita selaku akademisi, generasi muda, yang paling penting adalah meningkatkan terus literasi digital, terutama literasi berkaitan dengan finansial. Nah, kita sebagai mahasiswa ya kan harusnya dibekali juga pemahaman berkaitan dengan apa ya? Kan sekarang kalau kita lihat di tren sosial media itu
banyak sekali algoritma yang berkaitan dengan judul, keuntungannya apa semua. Tapi yakinlah bahwa itu semua kalau kita tidak dibekali ilmu yang baik, kita akan terjerumus kepada yang namanya judi online. Makanya daripada itu literasi digital, literasi finansial itu harus dimaksimalkan. Kemudian ini juga intervensi kampus. Nah, kami juga sekarang ini coba membentuk yang namanya ekosistem anti judi online. Jadi mahasiswa sebagai garda terdepan bersama dengan dosen itu kita membentuk ekosistem anti judi online. Jadi siapapun rekan kita, siapapun nanti yang terjerumus di sana agar kita memberikan bimbingan, agar kita memberikan konseling kepada pelaku tersebut. Karena saya yakin intervensi dari kampus ini juga akan menciptakan yang nama ekosistem anti judi online. Kemudian optimalisasi teknologi dan pengawasan khususnya nih daripada pemerintah, pemblokiran daripada situs-situs judi online dapat dilakukan itu kalau memang pemerintah memang bersedia, berkeinginan dan memang ingin memberantas, membumi hanguskan yang namanya judi online. Tapi kalau pemerintah memang tidak serius, maka ini akan terus terjadi, ya kan? Kemudian pendekatan secara psikologis, artinya ada pendekatan kalau kami mungkin ada memang layanan konseling, tapi kalau kemarin itu layanan konseling dari segi psikologisnya, sekarang konseling dari segi keuangannya. Nah, bagaimana kita menciptakan harmonisasi itu agar ini mendukung yang namanya paham daripada mahasiswa ataupun nanti dosen yang terjerumus daripada judi online itu, kita memberikan arahan atau gambaran yang terburuk akibat daripada judi online itu sendiri. Nah, terakhir adalah kita bagaimana caranya menciptakan kampanye, ya kan? Membuat kampanye secara nasional, yakni generasi anti judi online. Nah, ini yang kita terus sampaikan kepada mahasiswa. Bahkan di setiap perkuliahan itu kita kadang-kadang di sesi akhir kita tetap menyampaikan tuh supaya menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, untuk Indonesia 2045. Itu mungkin Mbak yang dapat saya sampaikan, Mbak. Terima kasih jawabannya sangat apa ya, tepat sasaran ya sebetulnya untuk pertanyaan terkait judi online dari Unja tadi ya, dari organisasi Unja. Oke, mungkin itu ya. Mbak Titania, boleh saya minta 1 menit? Kalau saya baca ulang dari pertanyaannya Mbak Ningrum, mungkin saya sedikit belum menjawab ya tadi. Oh ya, Ternyata saya boleh. agak salah paham ya dari pertanyaannya gitu ya. Mungkin Boleh. kalau pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa meng-approach gitu ya. Artinya kan kalau tadi dari slide saya mencoba menunjukkan bahwasanya kelompok-kelompok di rural atau di pedesaan yang sebetulnya jauh lebih rentan terhadap perubahan iklim ini adalah orang-orang yang bahkan tidak paham gitu ya. Perubahan iklim itu apa gitu, karena bahasa-bahasanya terlalu jargonik dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita lihat program-program pemerintah untuk menjangkau wilayah pedesaan itu udah banyak ya, seperti ada program Kampung Iklim misalnya. Lalu kalau kita lihat Dijen Percepatan Dijen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ya dari Kemendesa itu juga punya namanya International Training Center for Climate Resilient Village gitu ya, yang fungsinya juga memberikan pelatihan buat orang-orang di pedesaan agar paham gitu ya terkait perubahan iklim dan bagaimana agar mereka menjadi resilient. Tapi pertanyaannya adalah yang menjadi permasalahan hari ini adalah bagaimana membumikan bahasa tersebut gitu ya. Ya pasti upaya pemerintah ada gitu ya, tetapi harus didukung juga oleh eh, multi stakeholder yang jauh lebih masif gitu ya untuk membuat orang-orang di perdesaan ini bisa memahami bahayanya. Karena kalau dari hasil survei kita, orang-orang di perdesaan ini sih masih melihat ini sebagai bagian dari hal yang normal atau sebuah kejadian pergantian iklim atau cuaca yang sangat normal gitu ya, dan bahkan dianggap ini sebagai sebuah takdir gitu misalnya, yang artinya mereka belum memahami. Dan bagaimana membumikan bahasa yang jargonik, yang elitis ini, yang membuat orang bisa paham, itu saya pikir menjadi tantangan komunikasinya ya, sehingga membuat mereka akhirnya menyadari bahwasanya oh ini nyata dan ini memang berbahaya dan kami perlu melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin ya tambahan dari jawaban saya. Terima kasih Mbak Titania. Terima kasih Ibu Novi Paramita Dewi yang telah menyampaikan tambahan jawaban untuk peserta yang bertanya. Mungkin
Untuk materi dari keempat pemateri pada siang hari ini sudah disampaikan, sekaligus tanya jawabnya juga sudah dijawab dengan sangat baik dan sangat lengkap teman-teman semua. Kita sampai pada penghujung acara. Saya Titania Mukti, terima kasih banyak kepada peserta semuanya yang telah hadir. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari agenda konferensi ini. Sehingga untuk kesimpulannya adalah pada bidang ekonomi, diperlukan penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Di sektor pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi kunci. Pada aspek lingkungan, perlindungan ekosistem, mitigasi perubahan iklim harus selalu diprioritaskan. Nah, dalam bidang sosial, inklusi, kesejahteraan, pemberdayaan kelompok yang rentan menjadi fokus utama. Bahkan untuk mengatasi pencemaran yang sangat berlebihan, maka diperlukan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan bisa menggantikan plastik. Baiklah, secara keseluruhan, integrasi, kebijakan, inovasi, dan juga kemitraan yang berkelanjutan menjadi fondasi untuk mewujudkan SDGs secara menyeluruh. Baiklah, itu untuk presentasi dan juga penyampaian materi yang luar biasa dari para pemateri kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman semua, saya kembalikan agenda ini kepada MC kita, yaitu Mbak Andini. Saya Titania Mukti, mohon pamit undur diri apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Titania yang sudah memandu jalannya conference pada hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah mengisi acara, berbagi ilmu dan wawasannya yang sangat luar biasa ya kepada kita semua. Semoga ilmu dan wawasannya yang telah diberikan dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk kedepannya. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang turut hadir berpartisipasi dengan semangat pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan moderator kita. Jadi kepada operator mohon bantuannya untuk menampilkan sertifikat. Ya, penyerahan sertifikat akan dilakukan secara simbolis dan akan dilakukan sesi dokumentasi. Jadi, mungkin kepada narasumber mohon untuk menyalakan kameranya. Baik, mungkin dari kepada Ibu Dr. Novi dulu ya, Bu ya. Ya, saya hitung ya Bu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Novi. Kemudian kepada narasumber kita yang kedua dari Dr. Lahandi. Mohon ditunggu. Masih loading ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk dokumentasinya saya hitung ya Pak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Lahandi. Baik, untuk narasumber yang ketiga dari Dr. Satriadi. Mohon untuk ditampilkan sertifikatnya. Baik, Dr. Satriadi saya hitung ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Satriadi. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat dari Dr. Ulifatul Masrurah. Saya hitung ya dok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita hari ini. Dan yang terakhir kepada Ibu Titania Mukti selaku moderator.
Saya hitung ya, Bu ya, untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber atas kontribusi dan dedikasinya yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga ilmu dan wawasannya yang telah diberikan dapat menginspirasi dan memotivasi kita ya untuk ke depannya. Baik, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan foto bersama untuk dokumentasi akhir. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali menyalakan kameranya. Dan dipersilakan kepada tim dokumentasi untuk melakukan dokumentasi. Nanti saya bantu hitung ya untuk dokumentasinya ya. Baik, kita tunggu sebentar lagi ya Bu ya. Karena masih ada yang siap-siap buat on cam. Baik, kita coba untuk dokumentasi sekarang. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita tutup acaranya, kami ingin menginformasikan kepada peserta bahwa kegiatan diseminasi program akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB melalui Zoom Meeting. Untuk link Zoom nanti akan dibagikan melalui grup peserta ya. Jadi kepada seluruh peserta mohon untuk tetap memantau informasi yang ada di dalam grup. Kemudian kami juga izin untuk mengingatkan kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi. Dan presensi sudah dikirim melalui Zoom, kolom Zoom chat ya. Baik. Dengan demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara dari National Conference on Research and Proceedings di Indonesia. Akhir kata, saya Andini Prastiawati mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Mohon berdiri dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi diseminasi siang nanti. Tetap semangat, sehat, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik. Terima Terima kasih. Terima kasih banyak kasih ya, Pak Bu. Lahandi, Bu Masuro, Pak Satriadi, Salam kenal juga. Mbak Titania, Semuanya Mbak Bu, Dini. salam kenal Bu. Ya, Iya, salam kenal Pak. juga. Salam Terima kenal kasih juga banyak, Mbak Pak. Bu, Handi, masih Pak banyak Bu. Satria. Ya, Ya Bu, sehat-sehat selalu. siap. Izin Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Silakan banyak. kalau ada yang mau Baik, berkolaborasi silahkan, saya terbuka Iya. sekali Bapak dan Ibu Betul, sekalian kalau ada Iya. yang mau. Keep in Pak, touch, nanti iya. kita kolaborasi Pak. Iya, betul. Siap. Kirimkan email saja Pak. Kita kolaborasi Oke. paper apa kita Baik bisa. Pak. Ya, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Bapak Ibu. baik. Saya izin live, Mbak Andini, Mbak Titania, Iya, Bapak Ibu terima kasih sekalian. banyak. Dan juga izin live ya Bapak dan Ibu Izin sekalian. nih. Ya, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih banyak Bapak Ibu. Namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulai, terperai